Selamat pagi, GBC. This is your home, amen. This is a home for everyone. Let's make this home ya. Saya mau sharing bahwa gereja kita GBC ini didirikan tahun 2013 by the grace of God dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya, saya tadi diingetin lagi, kemarin kita kumpul-kumpul ya, leaders and pastors gitu ya. Kita diingatkan dengan panggilan kita, gereja kita is a home. Adalah suatu rumah bagi setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang untuk mengalami apa? Yaitu pertama untuk mengalami kasih. Kasih siapa? Bukan kasih cuma each other, tapi kasih yang tidak pernah habis. Yaitu kasih daripada Kristus. Amin. Yang kedua, freedom, kebebasan. Siapapun di sini kita pasti ada di dalam kehidupan kita mengalami terbelenggu. Mengalami masalah yang kadang-kadang keep going all the time. Bahkan bertahun-tahun. Kita tidak bisa get out, tidak bisa keluar dari masalah kita, dari keterbelengguan kita. Tapi there is freedom. Karena kenapa? Karena Yesus yang sudah menerima kita. Dia yang sudah menerima kita. Tuh, saya mau kasih warning sedikit. Mungkin teman-teman kita atau ada mungkin kita tidak bisa menerima, kita tidak memberikan satu freedom. Tapi Tuhan itu memberikan satu kebebasan, saudara. Amin. Amin. Kita di sini, kita percaya semuanya sudah mengalami freedom. It's already in you. It's yours. Adalah milik kalian. Ya, kita hanya perlu satu metanoia. Amin. Satu pertobatan dalam pemikiran kita. That's why you are here. Yang ketiga tadi damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita mau di sini bukannya damai. Gue damai sama lo. Saya damai hari ini, besok saya nggak perlu lagi ngomong. Mungkin kalau kalian mungkin nggak. Mungkin kita dalam keluarga pun bisa nggak damai. Dengan pasangan kita pun kita bisa nggak damai. Ya kan? Saya selalu damai sama suami saya. Haleluya. Kita hari ini we are friends, man. We're buddies today. I'm not gonna touch anything today. Hopefully by the grace of God. Tapi kita kadang-kadang kita nggak bisa damai dengan orang-orang yang kita dekat dan kita kasih. Katakan amin. Betul? But because of Christ, dia itu punya damai yang melampaui kita punya pemikiran, saudara. It's unimaginable, gak bisa dibayangkan dia punya damai. Damai dia itu benar-benar walaupun badai bergelombang kalau nyanyi ya. Gunung-gunung beranjak gitu ya. Tapi damai Tuhan itu tetap kokoh, saudara. Anyway, at the end of the day, hidup kita itu it's about you. And Christ, not about you, tapi about Jesus in us. Amin. Kita gak terlalu pusingin, karena semua itu akan take place. Saya percaya akan terjadi restorasi besar-besaran dalam kehidupan kalian. Pemulihan harus terjadi, karena Tuhan ada di dalam kita. Kita gak mungkin hidup terus gitu, di dalam Kristus tanpa ada perubahan. There is no way. Gak mungkin. Bukannya kita sombong, bukan. Tapi karena Tuhan sendiri, Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, ada hidup di dalam kalian. Can you imagine? It's too intense kata Tuhan. Too intense kata Tuhan. Not to do anything in your life. It's too intense untuk Tuhan tidak menyembuhkan kesakitan kalian. Too intense buat Tuhan diem aja. Kalian tahu? Terlalu buat frustasi, tahu frustasi. Frustrasi yang kalian pikirkan ada di dunia ini gak bisa dibandingkan kefrustrasian Tuhan. Kalau dia tidak bisa membantu kalian, menolong hidup kalian. Do you understand that? Dia melihat kita itu benar-benar sakit bertahun-tahun. Terbelenggu, terus tidak punya kehidupan. Selalu ada kekurangan dalam hidup kita. Kurang dan kurang. Itu merupakan kefrustrasian Tuhan. Karena dia sudah bayar, saudara. Apa yang dia bayar? The righteousness of God in. Kebenaran dia sudah bayar. Kalian tidak lagi hidup di dalam dosa. You are free man. You are free man, act like one. Ayo. Free man gak cuma diem aja. Free man is like, wow. Kalian tahu kalau free. Kalian tahu free? Makanan free ya, tahu. Kalau bagian Jesus give you freedom. When Jesus give you freedom, you will jump. Gak harus loncat saat ini, gak perlu. Oke. Tapi saya mau bilangin, orang itu bisa benar-benar berteriak, bersorak-sorai.
Saya diingatkan ya, nggak tahu kalian hidup kita dalam kehidupan kita ada yang berbuat ekstrim ya, bener ya? Ada hal-hal yang membuat kita ekstrim banget gitu. Betul gak sih? Kalau kita suka sama seseorang, ya kan? Kita jatuh cinta sama seseorang aja, kayaknya kiri kanan udah gak ada arti. Betul gak sih? Kayak dulu gitu, suami saya jatuh cinta sama saya. Sampai sekarang pun dia jatuh cinta sama saya. Mau ada cowok mau deketin saya kayak tetap hajar. Ya gak ya? Nah, itu saya membantu loh hari ini, saya tidak menjatuhkan dia. Alhamdulillah. Ya kan? Betul ya gitu ya. Waktu kamu jatuh cinta sama saya, siapapun ngomong sama dia nih, kamu janganlah. Si Lita itu baru bertobat, takutnya kan dia menarik kamu nanti lebih jauh lagi, ya gak sih? Misalnya ada yang ngomong gitu, gak ada sih yang ngomong gitu. Betul ya? Kalau ada yang ngomong gitu pun dia gak bakal peduli. Bener gak, Fet? Betul. Dia dulu, nih saya kasih tahu. Dia dulu. Nah, kita balik ke sini aja lebih aman. Nih saya kasih tahu ya, saudara-saudara. Ini enak juga ya ada gini ya. Jadi saya lebih deket gitu sama kalian. Jalan-jalan ke sana-sana jadi supaya kan kalori lebih banyak kebuang daripada diam satu tempat gitu. Dulu Pastor Fedri waktu dalam PDKT sama Lili, wah udah nggak usah ditanya. Jam 7 apa jam berapa? Malam. Ya jam 7 malam atau jam 8 malam. Lu mau ada makan kek, mau ada meeting kek, mau Tuhan Yesus lagi turun kek gimana kek, nggak peduli. Telepon dulu. Halo beb, aku sayang sama kamu, ya kan? Betul gak sih? Lo betul loh. It's what happened. Sharing firman sih. Wah haleluya. Tapi itu betul dia sharing firman. Karena dia takut ketinggalan. Ini gue firman yang gue dapat, it's too good to be true. Amen. That's why I'm sharing it with you. Betul Li? Dia gak mau. And I believe it gitu. Semua daripada kita. When the good news hit your life ya. Ya, I'm again saying it. When the gospel, which is the good news, hit your life, itu nggak mungkin kita diam. Saya nggak perlu bilang, kamu jangan diam, nggak perlu. Udah ribut semua. Kalian ingat, betul? Yang wanita itu, yang di sumur, waktu dia tahu dia berjumpa dengan Kristus, nggak perlu disebutin, nggak perlu diajarin. Kamu coba ke sana, ke teman-teman kamu bilangin. Gak perlu, udah jadi langsung evangelis sendiri. Udah naturally she's gonna preach. She's gonna share the good news. Saya selalu ngomong, kalian di sini buy one get one free aja. Lu langsung WA-in broadcast kemana-mana. Tau gak lu buy one get one? Tau gak? Gila, ini gue udah beli ini, dapat ini lagi. Dapat ini, lu udah gak mungkin rugi. Cuan banget, itu udah cuan banget. Gak mungkin gitu loh. Ngerti gak sih? Itu aja kita share. Itu bukannya stupid sih, it's good thing. It's good thing gitu loh. Tapi ya gak the best in your life juga gitu. Karena kenapa ada expirednya, terus udah gitu sebel banget. Udah ada expirednya, terus udah gitu malam-malam yang kita gak bakal pergi ke situ. Buy one get one-nya. Ya lu mau ngasih apa enggak gitu kan. Kadang-kadang banyak deal yang banyak syarat dan ketentuannya berlaku di bawah. Tapi in Christ, let me tell you ya. Let me tell you about Jesus. Our Savior, waktu dia beritakan bahwa engkau selama-lamanya menjadi anakku. Tidak ada satupun, apapun itu, kesulitan, apapun masalah dalam kehidupan lu gak bisa memisahkan antara kamu dan saya, kata Tuhan. It's more than enough. Itu luar biasa. Tadi saya bilang, dalam kehidupan kita ada kadang-kadang ekstrim kita lakukan. Kita nggak bisa nyanyi. Kita di sini di gereja ya baru bilang, ayo kita worship Tuhan, angkat tangannya. Malu angkat tangan. Lu nonton bola, ya, lu angkat buka baju kadang-kadang, lu nggak usah pakai sepatu, lu angkat teriak-teriak, naik ke bangku, teriak-teriak. Nggak ada sih di sini yang kayak begitu. Tapi saya lihat banyak orang kayak gitu. Saya nggak biasa, saya nggak biasa. Saya bukannya bilang harus angkat tangan. Poinnya bukan di situ. Poinnya sometimes kita tuh go beyond the limit untuk things yang tidak bahkan menyelamatkan kita. Kalian tahu waktu saya dulu belum terima Tuhan Yesus. Saya tuh kalau pergi ke klub ya, saya aja sampai bingung sampai sekarang. Itu pergi jam 11, jam 10 baru tank jalan. Ya kan? Terus tuh pasti Fedri udah senyum-senyum, dia tahu tuh kehidupannya tuh. Kita sama ya dulu, untung gak ketemu ya bro. Itu yang namanya dari jam 11 sampai jam 3, jam 4 itu on terus, kagak pakai apa-apa. Itu dari mana adanya gitu ya? Apa kabarnya saya gitu dulu? Iya kan gak sih?
Apa kabarnya itu? Kenapa bisa begitu gitu? Di sini sekarang baru khotbah 1 jam. Capek encok. Allah. Haduh. Ya gak sih? Saya gak menuntut di sini. Tapi saya cuma mau bilang membuat. Kalian reflect your life. Reflect your own life. Jesus is in you. Dia forgiven everything in our life. Dia mati buat kita, bukan cuma mati. Dia angkat menjadi anaknya. Siapa yang punya daddy issue di sini? Everybody has a daddy issue, please. Don't pity yourself. My dad died when I was like what? SMP 2. Oh cici aku waktu aku baru lahir baru udah meninggal. Oke, gak usah di sini compare-comparean. Tapi poinnya adalah we are all have an issue. We all have an issue. I have an issue, you have an issue. Everybody has an issue. That's why I need a savior. You need a savior. You need a savior. I have a problem, you know. You have a problem. Kita struggle dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan apa? Struggle yang kalian itu semua struggle itu tidak sampai mencucurkan mencucurkan darah. Tidak sampai mencucurkan darah. Belum pernah kita di sini sampai benar-benar mempertahankan Injil sampai kita benar-benar mencucurkan darah. No, you haven't done anything yet gitu loh. Tapi dalam Kristus gitu benar-benar kita tuh dibilang firman Tuhan katakan kita di dalam Kristus itu adalah kita punya harapan saudara. Dan waktu kita diangkat sama Tuhan jadi anaknya, anyway gitu, good newsnya lagi. It's not you who live your life. Galatia 2 ayat 20 sampai 21 katakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Bukan aku lagi sendiri yang hidup. Say praise Jesus. Kalau kalian hidup, habis kalian. Habis. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku loh. Jadi kalau aku lagi susah, Kristus yang hidup di dalam aku. Ingat, Kristus yang hidup di dalam aku tidak akan membiarkan. And He is above all matters. Dia itu di atas dari segala masalah. Dia di atas daripada kesulitan. There is no lack. Apapun penyakit saudara, kita semua. Ya, itu semua itu Tuhan itu di atas daripada masalah kita, daripada penyakit kita. Katakan amin. Kemarin saya nanti saya itu lanjutkan dulu ini ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih di dalam daging kita ya, amin ya. Sebentar lagi kita akan dijemput oleh kekasih kita, ya kan, amin. Adalah hidup oleh iman. Kita hidup oleh apa? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia menyerahkan dirinya untuk kita semua. Untuk kita semua. Listen baik-baik. Dia itu menyerahkan ya dirinya untuk Lita. Katakan nama kalian. Dia menyerahkan dirinya untuk Tari. Take it personal. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita bisa mengusahakan kebenaran kita di dalam kehidupan kita, sia-sia Yesus mati. Kalau kalian bisa mencoba lagi untuk hidup lebih kudus, ya percuma kalian ikut Yesus. Saya bilang, pulang aja, nggak perlu ke gereja, betul nggak? Masalahnya, berapa puluh tahun pun saat usia kalian pun, kalian tahu kalian tidak sanggup untuk mengusahakan itu. Kalau anak saya bilangnya nih, kamu jadi anak baik, jadi anak baik dong, jadi anak baik dong. Bangun pagian, bangun pagian, bangun pagian, bangun pagian. Dia besok bangun pagian, everybody will do the same. Tapi masalahnya orang dibilangin terus nih, ya, lu bangun pagian dong. Lu bangun pagian dong, jangan lama-lama dong di WC dong. Keluar semua kan, jangan lama-lama dong. Ini jangan marah-marah mulu dong. Lu kalau ngomong sama gue jangan bentak-bentak dong. Semua kita ngomongin. Everybody just using semuanya. Confess what they see. Cuma yang kita ngomong apa yang kita alami. Kalau emang itu berubah, kita ngomong aja satu sama lain. Ngomong terus, ngomong. Tapi kan gak pernah ada perubahan. Kalian bilang aja sama diri kalian, oh saya harus bisa nih. Saya harus bisa kurusin badan. Kalau besok saya kurus, ya itu saya akan lakukan.
Kan ada tuh bercandaan katanya, kalau mau kurus katanya, ya perutnya katanya ditepok-tepok aja terus katanya, ntar gue hilang katanya gitu. Lu mau tepok-tepok sampai berpuluh-puluh kali, million sekali juga gak bakalan menolong. It's something funny lah ya, betul gak? Tapi ada things in our life ya, ada kehidupan kita ya, kita paksain terus. Ada yang bener-bener membuat kita tuh capek, lelah, burn out. Kayaknya gak bisa lagi gue hidup kayak begini. Bener-bener frustrasi, membuat gue depres. Karena gue gak bisa keluar dari situ. Ada yang punya masalah kayak gitu. Kalau kita bisa mengusahakan kebenaran kita, menyelamatkan diri kita, you think you are so good, huh? Kalian pikir kalian tuh udah baik banget keadaannya. Kalian semua ini daripada kita ini, nggak ada satupun yang hidup kita tuh nggak perlu. Masalahnya kita sering kali merasakan bahwa kita tuh sudah bisa menolong diri kita. Dengan berdoa, kan saya udah ke GBC, ya kan? Saya udah dengerin apa yang Pastor Fedri, Pastor Yudi, Pastor Fedri, Pastor Yudi sharing, ya kan? Ya gak dengerin kata saya sih pasti. Karena serem denger suara saya aja. Ini apa sih nih wanita gitu. Kalau ngomong teriak-teriak gitu kan. Nah anyway maksudnya gini. Kadang-kadang kita dengerin. Kita udah baca. Udah dengerin. Alkitab udah gue baca. Gak ada salahnya dengan semua ini loh. Saya berdoa. Ada orang bilang sama saya berdoa 10 jam. Saya cuma kasihan. Saya pengen nanya. Dalam hati saya cuma tahan. 10 jam tuh nonstop apa enggak? Saya gak pernah dengar orang bisa berani. Saya udah 14 jam saya. Wow. Kalau 14 jam, I'm so sorry. Kenapa you come to me? And you ask for help from others. Come on man. If you are so real about your prayer life. Ya, kalian udah nyata banget, udah tahu banget, deket banget, body banget sama Tuhan Yesus. Then you don't need anybody else. You don't need to talk about your problems. You don't need even a help. Betul gak sih? Masa Tuhan kita budek? Coba. Gue udah doa sama Tuhan 14 jam. Terus Tuhan budek gitu. Oh come on. You must be in the wrong address. Takutnya lu salah men alamatnya. Salah alamat lu datang takutnya. Kasian lu orang lu. Saya ngomong gini bukan cuma lucu. Tapi cynical, yes maybe. Of course. Karena saya tahu Allah saya. Katakan amin. Yesus tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan anak-anaknya tersengsara. There is no way. You have to believe that. This today, gue gak bakalan stop preaching kalau lu gak percaya. Karena Tuhan Yesus baik banget. Dia mati men. Dia mati. Buat kita semua. To redeem your life. Kehidupan kita itu buat apa ditebus sama Tuhan Yesus? For what? Dia punya yang jauh lebih baik. Dia punya yang jauh lebih baik. It's okay. Kalau kita itu nggak percaya pun it's okay. Saya bukan bilang it's not okay. There is no condemnation in Christ Jesus. Even when you don't have faith. Waktu kalian nggak mau percaya, it's okay. It's okay. Tapi saya mau ada satu lagi cerita di dalam firman Tuhan di Yohanes ayat 5. Tapi anyway, ntar itu mengenai yang orang lumpuh 38 tahun dia lumpuh. Last week mungkin udah diomongin sama Pastor Yudi. Tapi saya bolak-balik I'm stunned gitu ya. Maksudnya udah pernah baca gitu ya. Cuma kok kayaknya ini kenapa ya? Ini orang kenapa mesti sembuh? Nih. Dia ditanya, ya kan? Dia bilang, lu mau sembuh nggak? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saya cuma mau mikir gini ya, Tuhan datang, oke? Lu mau sembuh gak sih? Kan kita sering tuh Tuhan ngomong, kamu mau sembuh gak?
Kita terus banyak excuse-nya. Ya soalnya Tuhan ya, aku kan udah sehat, udah begini. Itu suamiku, ini si istriku, begini, gini. Dia marah-marah terus sih. Ya dia gak percaya sih. Anything. Kita banyak all the excuse, betul ya? Betul gak sih? Jangan kayak bengong gitu dong. Kalau lu bagian, wah ini semua karena ini janji Tuhan, amin. Kalau bagian lagi nyentil kalian, diem, belaga buka HP lah, apalah, come on lah. Ya kan? Kita tuh selalu punya excuse sama Tuhan. Kita always have an excuse. You have always an excuse. Just to say to God, answer. Dia bilang apa tau gak? Ya Tuhan karena gini. Lu tau gak kenapa? Ya ini kesalahan dia, ini kesalahan dia. Kita semua tunjuk. Seperti orang ini. Persis. Ini bilang ngomongin saya. Tuhan tidak ada orang yang nurunin gua. Gak ada orang yang nurunin gua, men. Gak ada orang yang bantu gua. I am so alone. Gua sendirian. Gak ada yang bilangin gue tuh, gak ada sih yang ngajarin saya sih untuk tetap percaya. Semua kita salahin kiri kanan, it's okay. Tapi Tuhan ditanya, dia ini kan gak ada faith ya. Kalau lu bilang ini faith, that is not faith. Dia tuh lagi ngoceh-ngoceh aja sementara aku menuju kolam udah 30 tahun, 38 tahun. Tahu gak sih lama 30 tahun? 38 tahun. Di sini aja ada kali yang belum 38 tahun. Saya juga 25. Ya kan? It's like, tapi kata Yesus kepadanya, tapi ini loh, ini dari sini nih, kalian pernah gak sih mikir kenapa Yesus bilang bangunlah, angkatlah. Gak ada, jadi ini terjadi bahkan waktu dia tidak percaya. So Tuhan itu, dia kalau mau datang aja. Jangan pernah pikir, oh ya kita di sini gak pernah, kita of course kita menyembah Tuhan. Tapi apa kita menyembah Tuhan untuk Tuhan supaya datang hadir di sini? Tuhan udah hadir. Tapi kenapa? Kadang-kadang jiwa kita tuh dipenuhi dengan ketakutan. Udah gitu tadi gak dapet parkir, berantem sama siapa. Itu kontaminasi kita punya jiwa. You just cannot focus here. Apalagi ini, orang ngomong itu di depan itu kayak yang itu mic-nya kegedean, kekecilan. Semua. Campur aduk, itu nyanyinya fales, yang ini lagunya sedikit ini ngapain sih orang bolak-balik, ini gak enak banget, ini kecil, pendek, apa semuanya, semua keluar. Betul gak sih? Because we are so contaminated, so corrupt in our life. Jiwa kita itu terlalu banyak, terlalu mudah kita melihat daripada by faith. Terlalu mudah kita tidak fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada siapa? Me and me and me. Itu orang mestinya buat gua. Itu apa? It's me. Siapa yang gak guilty? I'm guilty, number one. Betul gak? Tapi dia itu tidak ada requirement. Si God wants to heal and heal. Amen. Tuhan mau sembuhkan, gak perlu kalian ngaku dosa. Haleluya, itu dibebaskan. Siapa yang gak pernah merasa, aduh mungkin gue gak dibebaskan karena gue berbuat salah A, B, C, D, E. Gue punya kutuk seperti ini keturunan karena orang tua gue. Emangnya orang masih mending kalau dia inget. Kalau gak inget, puji nama Tuhan saya orangnya sedikit. Dalam hal-hal tertentu, gak semuanya lupa. Apalagi suami gak mungkin lupa. Ya kan? Tuhan gak pernah lupa by the grace of God. Ada things yang Tuhan emang lupain aja dalam pikiran saya. For some reason it's just gone. Saya bilang gini. Saya dulu bilang saya pengennya inget terus. Saya bilang gak usah Tuhan. Yang jelek-jelek gak usah diinget. Ntar gue gak bisa move on. Ya betul. You don't know loh. Sometimes ada things yang kita inget terus imajinasi. Lu mau inget-inget terus. Saya mau challenge ya saat ini Tuhan. Saya mau challenge semua kalau ada misalnya broken heart, ada masalah kepahitan. Oke? Don't tell me I don't experience bitterness. Oke? Jangan ngomong ke saya, Pastor Lita mah hidupnya enak, nggak pernah mengalami betrayal, nggak pernah mengalami sakit hati dan sebagainya dan kepahitan. Please, kita nggak perlu bongkar-bongkaran. Betul kan? Tapi everybody has. Tapi kan kita bukan di situ kok. Fokus kita kan ke Yesus. Fokus kita nih ke Yesus. Pagi ini fokus kita ke Yesus. Jadi saya mau challenge yang kalau kita tadinya benar-benar ada things yang kita ingat. Bilang sama Tuhan, Tuhan ambil semua memori yang jelek-jelek ini Tuhan.
God can take it away. Dia mau ambil semuanya. Kalau memang itu all the pains. Ya, saya berdoa setiap pasangan suami istri. Yang pasangan suami istri yang dekat pegang tangannya erat-erat. Diusap-usap. Disayang-sayang. Yang deket-deket diusap-usap. Disayang-sayang. Yang deket-deket diusap-usap. Disayang-sayang. Yang gak deket jangan diusap-usap suami saya. Yang deket-deket. Nih suami dan istri yang deket-deket diusap-usap. Disayang-sayang. Man, let Jesus just take place. Bener-bener He wants to heal. Ya, kita kadang-kadang ada things yang kita ingat. Saya percaya itu semua diambil. Kalian bersyukur kalau kalian pernah mengalami krisis. Katakan amin. Udah berantakan semua note saya. Krisis, it's so very powerful. Sangat powerful dalam kehidupan kita. Krisis itu luar biasa. Dia itu bisa membuat apa? Dari krisis menjadi Kristus. Amin. Krisis tadinya benar-benar krisis. But you look upon Jesus, itu menjadi Kristus. Ada the cross there. Kalian apapun ngalamin krisis ya. Mengucap syukur itu di Yakobus. Kalau apapun kita mengucap syukur. Karena kenapa? Akan ada ketekunan. Katakan amin. Akan ada ketekunan. Ada karakter terbentuk yang tidak bisa lagi digantikan dengan apapun juga. Kalau kalian tidak pernah mengalami masalah. Nggak pernah mengalami krisis ya. Setiap yang saya pernah cerita. Anak mau apa dikasih. Setiap kali dia mau A baru ngomong udah dikasih. Semuanya dapat. Gak bakalan ada karakter anak itu. Saya jamin. Tapi kita ini bukan anak gampangan. Katakan amin ke kiri ke kanan. Kita ini bukan anak gampangan. Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan akan didisiplin. Oh Grace itu. Apa hidupnya? Orang-orang Grace itu masalahnya berantakan hidupnya seenak-enaknya. Siapa bilang? Siapa bilang? Orang di bawah kasih karunia Tuhan pasti mendengarkan. Tuhan mau bentuk apa proses? Saya siap. Nggak mau. Pertama sih nggak kayak gitu. Nggak langsung, lagi krisis tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu Tuhan, saya mau marah dulu, saya mau kesel dulu, saya ntar dulu, don't touch me Lord, don't. Siapa yang kayak gitu? Ya kan? Ntar dulu, 1 hari dulu saya mau marahin dulu dia. Ntar keselnya Tuhan luar biasa, ntar dulu. Gak bakalan gue bisa ampunin. Ini gak terjadi di rumah tangga saya loh ya. Only in your life. No oke, mungkin gak di keluarga. Maksudnya gak di suami. Tapi kadang-kadang ada things yang. Saya bukan ngomong ini kayak ngejok ya. Tapi in our life bener-bener ada things yang bahkan. Saya pernah ngobrol sama saya. Nanti kalau sama Tuhan. Ada 1-2 hal yang saya mau nanya kalau ketemu Tuhan. Karena saya begitu banyak ada things yang saya gak kontrol. Tapi kenapa terjadi dalam hidup saya. I do have that. I have an issue you know. Saya tuh punya masalah. Even sama Tuhan percaya aja saya tahu gitu loh. Saya nggak semudah. Kalian pikir ya kita semua mudah gitu percaya. Nggak. Kita ini semua tuh rebel. Kita semua itu selalu. Jadi tadi saya bilang, tadi kemarin krisis is very good. Kalau kita nggak mengalami krisis itu kita tidak mengalami yang namanya satu didikan Tuhan. Proses daripada Tuhan yang memberikan kita karakter demi karakter. Amin. So tadi kembali nih ke si ini nih. Jadi there is no faith. Tapi dia bilang bangunlah, angkatlah tilammu berjalan. Terus langsung dia berjalan loh, dia bangun dulu, sembuh. Dibilang di sini pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi orang itu sembuh pada saat ada firman. Katakan bangun, angkatlah dan berjalanlah. Firman datang, dia sembuh, baru orang itu mulai mengangkat tilamnya. Dia mungkin pertama, apa bener? Apa nggak PHP? Apa dia bohong? Pernah kalian mengalami yang namanya udah miracle, mujizat terjadi, jawaban Tuhan udah ada, kalian gak percaya. Sampai saya bilang, man it's in di depan mata kalian. Orangnya sudah berubah, kehidupan sudah berubah. Saya sampai bingung, kadang-kadang tetap gak percaya. Bukan gak percaya, masih takut-takut untuk percaya. Siapa yang percaya Tuhan bisa memberkati dan memberikan pemulihan dalam financial blessing.
Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Wah! Financial blessing. Let me tell you, Tuhan bilang Tuhan tuh udah gak sampai tahan. Harus terjadi. Harus terjadi. Dia cuma pengen kita itu waktu dikasih blessing, you know what your purpose is. You know your purpose, tujuannya saya berkati kalian. Dalam kehidupan kita, saya kalau misalnya suruh khotbah seperti ini, saya bilang gak mungkin beberapa tahun yang lalu saya bakalan sanggup. Betul. Beberapa tahun yang lalu I don't even have faith anymore mengenai financial blessings. Kenapa? Karena saya merasa bukan orang lain. Saya dengerin baik-baik. Saya merasa saya ini victim. Saya ini korban. Siapa yang pernah begitu? Wah, kayaknya gue nih kesian bener. Ya Allah. Kesian banget gue hidup kayak gini. Gue udah menyembah Tuhan. Udah melayani Tuhan bertahun-tahun. Mana pernah gue udah gitu gak percaya. Terus udah gitu gak pernah ke gereja. I do have the record. Gue pergi ke gereja tiap minggu. Pelayanan terus. Gak pernah berhenti. Why this happened to me? Kalau berapa tahun yang lalu saya khotbah ini, saya gak bakal berani. I have bitterness. Saya pikir saya gak pernah. Orang yang sakit hati tuh yang itu tuh. Gue mah gak bakal pernah. Kan gue kan mukanya liatin aja. Penuh dengan sukacita. Mukanya kayak happy terus gitu. Ya kan? Yang bitterness tuh yang itu tuh yang mukanya kayaknya gak. Lihat. Bitterness tuh bukan di sini, di dalam. Lu tahu nggak? Kalian waktu saya bilang saya pikir saya nggak bisa pahit sama hidup. Wah, saya pahit saudara. You know, beberapa kalian tahu. For some reason saya pahit aja. I said, masih ada di gereja nggak? Masih, puji nama Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian pahit, jangan pergi dari gereja. Nih dengerin lagi nih, pakai mic nih. Yang pernah kepahitan, jangan pernah withdraw from the church and assembly of God. Karena ada kuasa. Ada kuasa yang memberikan penawaran itu. Hati yang pahit menjadi manis lagi. Serius. Iblis maunya kalian apa tau gak? Ngumpet, jangan datang-datang, jangan gathering-gathering yang rame-rame, jangan. Sendiri aja di rumah. Sendiri. You know what? Mereka tuh iblis tuh pengennya supaya kita tuh lama-lama mikir terus. Saya di rumah, saya sendiri, nobody loves me, nobody cares for me, nobody loves me, I'm alone, oh nobody cares me. Beneran, itu terus dipikirin terus tuh. Sehingga kita percaya. Nah, kita percaya bahwa orang lain tidak mengasihi kita, tidak care sama kita. Tuhan tidak. Basically ya, lihat denger ya. Pertama dari orang-orang, terus abis itu apa bilangnya? Tuhan. Sebenarnya I have a problem with God. I have a problem with God. Saya itu punya problem dengan masalahnya dengan Tuhan. Tapi efeknya itu sampai keluar-luar. Oh gue bitternya sama satu orang ini sama ini. Tapi sebenarnya gue gak yakin Tuhan. Lu tuh bener-bener sayang sama gue. Emang sih bener dikhotbahin tiap minggu. Tapi apa iya? Apa mungkin gak dia lupa? Kita kan mikir gitu ya. Tuhan yang lupa, bukan kita yang lupa. Tuhan yang lupa. Tuhan janji lu Tuhan. Apa kurang lama? Ini orang sama 38 tahun. Tuhan apa kurang lama 38 tahun? Gak ada orang lu kirim untuk bantu gua, nyeburin gua ke kolam. Itu kita semuanya. Tapi saya tadi mau bilang mengenai financial blessing. God wants to heal your financial. Tapi ada satu key. Di sini dibilang, lu mau sembuh gak? Dia gak jawab sembuh. Mau sembuh? Enggak, dia gak jawab. Oh itu yang tadi itu semua. Ya kan? Dia ngomong gitu. Oke? I've been trying. Gue udah coba men. Gue udah coba ini, itu plan A, B, C. Gue coba presentasiin. Gue coba dengan ini. Kan gue percaya pokoknya favor of God is in front of me. Tapi gue mencoba lagi dengan kekuatan kita sendiri. Nobody knows kan? Gak ada yang tahu kan kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri.
Until it hits. Wah, gak beres men. Gak dapet men. Gak dapet Tuhan. Jebol Tuhan. Saya loncat, ya bukan saya yang loncat. Kita mengalami kehidupan yang dahsyat. Bener-bener Tuhan kasih terjun. Tapi saya bisa bilang sekarang. Bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi Tuhan begitu baik detik ini. Saya bisa saksikan Tuhan itu begitu baik. I lose hope already. Saya itu udah lost hope, udah hilang. Siapa di sini mungkin yang pernah mengalami udah lost hope dari keadaan kalian? Gak ada harapan lagi. Tuhan gak ada harapan. Gak perlu lagi Tuhan, saya udah gak perlu ngeliat. Saya udah ngeliatnya gelap. Ada yang pernah mengalami itu? It's dark everywhere. Kemarin saya udah sharing, dark itu kalau valley. Aduh saya ini di lembah. Saya di lembah Cilita, Pastor Lita. Lembah itu, baru yang namanya lembah itu di bawah itu lembah. Di kiri dan di kanannya apa saya tanya? Harus ada gunung, bukit, baru ada lembah. Nggak mungkin lembah, lembah itu namanya apa? Kolam kali atau apa. Enggak, ya namanya lembah, namanya turunan itu harus ada naiknya di samping kiri kanan. Baru ada namanya lembah. He is the God of your valley and he is the God also of your hills. Dia ada bersama-sama kalian waktu naik. Tapi dia juga ada di bawah bersama kalian. Kita harus bisa mengalami the valley, baru kita bilang Tuhan habis ini katakan lihat kayak di the valley itu di lembah itu gelap. Tapi waktu kalian mengalami gelap, dengar baik-baik. Tuhan akan angkat kalian. You don't even know, tahu-tahu udah gelap, udah terang. Sampai saya waktu itu bilang, Tuhan kok bisa? Ini pastor loh, ini pendeta loh. Mengalami kesulitan seperti ini. Saya tuh gak even ngomong sama kalian, kenapa? Karena gue malu. Terus terang aja gue malu. Kalau gue sharing, lu ngomong apa mengenai gue? Ya kan? So I just blame everyone. I blame everybody. Termasuk Tuhan pasti. I was so bitter. Tuhan dengan split second kok dia bisa heal you. Heal you, benar-benar. Waktu itu kita di dalam keadaan, sampai saya pikir, wah udahlah pontang-panting lah pokoknya anyway. Tapi dia kalau udah namanya restore, he will restore you more than before. Lebih dari sebelum-belumnya. Amin. Katakan amin. Dan saya mengucap syukur kalau saya saat itu mengalami yang namanya financial crisis. Kalau saya nggak mengalami waktu itu mengalami financial crisis, saya yakin saya tidak akan sanggup memberi. Kalau Tuhan berikan berkat, saya nggak sanggup. Kenapa? Karena kita akan lupa diri. Bisa lupa diri. Masa sih pastor bisa lupa diri? Nggak ada yang kebal di sini. Kalian pikir kalian kebal masalah uang? Oh nggak apa-apa, kasih aja MM-an ke saya. Ember, woi, kasih aja MM-an, saya nggak bakalan, saya orangnya setia. Oh tunggu dulu, you will be surprised. Bercanda, oh enggak. Nomor, udah nggak viral itu. Kalian akan surprise what kind of monster you can be. Kenapa dibilang kata firman Tuhan, kau tidak bisa melayani dua apa? Dua Tuhan. Satu Tuhan atau Mamon. Kenapa bukan si iblis? Ya kan? Ini kita udah sering pernah denger lah. Waktu itu udah di-sharing. Bener sih, kenapa bukan iblis? Iblis kan kita kan sering tengking-tengkingin. Lu kalau uang lu gak pernah tengking. Ya kan? Betul gak? Lu gak pernah tengking uang. Pasti kam, lay. Ya dong? Gak mungkin duit kita tengking. Yang masalahnya bukan di duit masalahnya bro. Itu masalahnya di cinta uangnya. See the thing is like it's so attractive, so good looking. Sampai kita tuh lebih attracted sama dia daripada sama Tuhan. See, it's so good looking. Pasti jauh lebih keren. Kalau cewek ngeliat gitu, Allah Tuhan. Keren banget gitu. Kayak gitulah kalau cewek-cewek. Ya kan? Cewek kan juga bisa. Emang cuma cowok doang yang ngeliat, keren banget. Gitu. Cewek juga punya dong. Keren banget nih cowok. Ya gak? Belaga bego gitu ngeliatnya ke kiri kanan. Yang cewek-cewek belaga. Apa sih Cilita ngomong sama siapa? Yang di sini aja deh. Ya kan? Bisa kan? Poinnya is like so attractive. It is so good looking. Too attractive sampai kita nggak lupa. So easy. Nggak ada nih semua yang di sini kebal. Masalah duit.
Duit boleh gak dipakai? Lu pakai, justru dia harus jadi kita punya slave, kita punya budak. He's the best one. Bukan suami atau istri yang dijadiin budak. Duit yang dijadiin budak, denger ya. Yang denger yang punya kuping, suami atau istri jangan dijadiin budak. Uang, oh haleluya. Weh, nah, saya nggak ikut-ikutan ya Pak Novik. Ya nggak sih? It's the money, itu is the best slave. Tapi untuk bisa kita pegang dengan tanpa cinta sama dia, you need a training. You need a training. I'm still in the training. Tapi saya mengucap syukur Tuhan kita Allah yang besar, dia yang selalu setia. Dia yang selalu memberikan kita apa? Oke, dia sabar. Kamu dikasih segini, saya lihat nggak apa-apa. Masalahnya Tuhan kasih duit itu nggak susah kan? Emang kita mikirnya gitu ya. Emang Tuhan kasih kita blessing itu susah nggak sih? Uang apalagi? Saya sampai mikir apa yang salah sama saya. Si devil wants you to see you. What is wrong with me? What is wrong with me? I cannot even pay. Saya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Listrik mau bayar, ini mau makan. It's not right. Udah nggak bener lagi kayak gini. Betul nggak sih? Karena firman Tuhan katakan waktu engkau mencari Kristus, kerajaannya dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. So everything will be added unto you. Semuanya. Termasuk apa? Duit. Duit pasti. It will go. Kemanapun kita pergi, dia selalu ada. Samping kita selalu ada, everywhere. Tapi kita jangan terus pegang, oke, tapi jangan dicintai. Something wrong kalau kita mencintai. Karena itu cinta uang adalah apa? Akar dari segala kejahatan. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Because you already love the money. Oke? Amin. Kalian kerja gak apa-apa. Kerjalah yang luar biasa. Gak usah keras-keras lah. Kerjalah dengan hikmat, wisely. Tapi kalau kalian serve the Lord with all your heart, Tuhan gak suruh kalian kerja itu dengan kekuatan sampai kayak gimana, enggak. Tapi yang penting hati, karena dari hati kita akan kerja segala yang kita akan melayani Tuhan dengan segala yang kita punya. If your heart's there, semua ikut. Tapi kalau your heart is in the money, bahaya. Laki-laki, perempuan, semuanya bahaya. Kalau udah cinta dengan uang. Duit is just nothing. Kenapa kita mesti berantem suami istri? I'm so sorry. Karena waktu saya struggle masalah keuangan, saya selalu berantem sama suami saya. Kok sekarang udah punya duit juga misalnya masih berantem? None of your business. None of your business. Ya kan? Orang pikir, lu juga masih berantem. No. Tapi kalau kita gak punya uang, pasti jauh lebih banyak berantemnya. Katakan amin. Yang wanita. Amin. Loh ini bener. Tapi saya gak bilang itu bener. Itu semua yang kita alami. Saya bilang begini supaya kalian tuh, oh iya ada Culita tuh. Bukannya saya untuk supaya kalian, no. It's just human, manusia. Karena laki juga kalau gak punya duit juga dia pusing. Emangnya cuma wanita doang yang pusing? Sebelum kita minta dan marah-marah, dia udah pusing duluan. Wey, amin. Kasihanilah mereka juga. See the thing is like gini ya, kita berantem ya terus nih ya. Kalau kita sampai bilang ya kemarin Tuhan kasih saya, sebenarnya itu ada firmannya cuma kita gak pernah mau denger ya. Musuhmu itu, lawanmu itu bukanlah darah dan daging. Aduh tapi dia darah dan daging. Aduh, enaknya tuh kayaknya ada kita ngomong sesuatu yang denger dong, darah dan daging kan denger kan bisa ngomong balik gitu kan. Kalau bukan siapa mau iblis? Emang ya iblis nyawat kalau kita ngoceh? Enggak, poinnya bukan di situ poinnya. Diingatin firman Tuhan, lawan kita bukan darah dan daging. Then it is not. Kalian pulang nanti bilang, kalian ada selisih apa, ada hal yang kadang-kadang membuat kesel ya. I have problem juga gitu. Even in my big family. Tapi saya bilang gini, orang itu dia bukan yang musuh saya. Orang itu bukan musuh saya. Kalian tahu waktu kalian ngomong begitu. Wah iblis langsung gemeteran. Dia gak punya lagi pegangan untuk bikin kamu tuh tambah kesel, tambah sakit hati sama dia. Lepas.
Apalagi kalau kalian bilang mulai nih dengan by faith, you say, I release forgiveness upon this person. Wah itu namanya iblis ya. Langsung dah semua. Woi, udah, ayo, angkat, udah, pindah. Udah, nggak bisa lagi dia megang kita lagi. Do you know that? By faith. When you say something by faith dengan iman, itu nggak ada lagi. Dia nggak punya lagi cengkeraman kalian. Nggak bisa, dia langsung lepas. Sebegitu mudahnya Tuhan kita bisa memberikan kita itu kelepasan dari kepahitan. Sebegitu mudahnya. Waktu kita bilang I release forgiveness, I decided, saya punya keputusan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang itu lagi. Amin. Lu bilang gak bisa, lu coba dulu. Coba gak bisa 2-3 kali lagi, 4-5 kali lagi. Kalau sampai 10 kali lu masih gak bisa, lu baru come to me. Jangan, lu belum coba, lu datang ke gua. Karena detik saya ngomong begitu langsung lepas, Tuhan tuh dahsyat. That's the love, the works of love. Segitu powerfulnya kasih Tuhan. Tapi kita kan kadang-kadang belum juga kita mulai, belum kita coba. Susah gak bisa bangun. Saya 38 tahun diginiin, sakit. Kalau semua belum diviralin, semua belum tahu seluruh dunia, taruh di TikTok, belum puas gua. Saya gak salahin orang yang kadang-kadang di segala macam masalah gitu ya ditaruh di TikTok, tapi ya it's already a trend ya. Sedikit-sedikit maunya iniin. Masalah ini saya langsung TikTok, terus udah gitu viralin, terus ngomong sama, ya maaf, Ko Deddy Kobusier, Om Deddy, terus udah gitu sama siapa lagi bla bla bla, semua yuk podcast saya ngomong lah supaya dapat ini attention. Anyway, tapi it's not us. See the thing, lu nggak perlu. Kalian tahu nggak? Do TikTok capek, ya kan? Untuk viralin sesuatu tuh belum tentu viral, udah malu-maluin belum tentu viral. Ya kan? Kata Tuhan lu gak perlu viralin, gue udah pay attention to you. I gave you my son. I gave you Christ. Jesus Christ already died for you. Lu gak perlu TikTok, gak perlu apapun juga. I'm there to help you. Just one breath, just one prayer. Lord, help me. It's so hard. Bener-bener gak bisa. Dia udah terlalu nyakitin misalnya. Tuhan ini saya gak bisa. Kalau masalah yang lain-lain ya, masalah keuangan kayak gitu tuh belakangan. Itu cuma imbasnya doang. Biasanya masalah hati sih kita. Masalah hati yang membuat kita tuh gak percaya gitu. Tapi jadi Tuhan itu ya, detik kita tuh menjamah. Waktu datang kepada Kristus. Tadi saya bilang, kalau kita datang kepada Kristus tidak ada satupun yang tidak mengalami mujizat. Katakan amin. Kalian akan pasti mengalami mujizat. Kenapa? Bukan saya ngomong, it's in the Bible. It's in the Bible. Coba kita lihat Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Made whole. Pulih. Tahu gak sih? Pulih. Jadi waktu kita menjamah, touch di sini, ya, itu artinya itu cling to trust. Apa tuh namanya cling? Bersender ya. Bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. It's cling to. Kalian tahu itu artinya? Saya kaget ya. It's a carnal intercourse with a woman. Apa hubungannya Tuhan? Ini seks datang mulu nih di sini. Ini kan carnal intercourse with a woman is an intercourse with women. Apa artinya? Touch. Touch aja jamahan. Jadi waktu kalian jamah Kristus, it's like an intercourse with person. Kalian menjamah Kristus jangan pakai lagi tedeng aling-aling. Saya udah bilang, jangan pakai baju kalau datang kepada Tuhan. Bukannya masalah physical baju, tapi jangan lagi ada halangan. Si Jesus become already, dia tuh mati sampai terbelah dua itu bait Allah. Supaya apa? Nggak ada lagi perantara. You don't need a mediator. Waktu kalau kalian datang tanpa lagi nih tembok, pasti terjadi miracle. Cuma masalahnya itu keywordnya itu adalah you touch and cling. Artinya itu kalian kalau nggak percaya nanti cari. Saya lupa itu haptomai bukan ya ini ya. Mungkin nanti saya
cari lagi gitu. Itu artinya waktu kita touch itu artinya itu benar-benar it's like a very intimate thing. You touch the Lord itu is an intimate thing. Waktu kita menjamah dia menjadi sembuh. Apapun keadaan kalian pasti sembuh. Pasti sembuh. Amin. Kata Yesus pada saat itu juga sembuh. Jadi pada saat itu juga ayat 9 udah ya tadi ya. Terakhir ya. Pada saat itu juga. Kalian harus lihat pada saat itu juga. Si God is really eager. Dia tuh gak bisa. Too intense buat dia itu untuk diem. Ya udahlah gak apa-apa lah. Tunggu sehari lagi. Ya udah gak apa-apa lah. Tunggu another year. Ya kan? 1 tahun lagi. Gak bisa. Tuhan bilang I have to bless you. Saya ini perlu untuk memberkati kalian. Amin. Saya ini perlu untuk membawa satu pemulihan dalam kehidupan kalian. So that's actually my, kalian diberkati. Kalian diberkati. Yuk kita menyembah Tuhan. Saya mau kita semua saat ini tadi saya bilang, get out of your comfort zone. Ya. Salah satunya itu adalah message itu waktu kita jangan takut lagi datang kepada Tuhan. Jangan takut lagi datang kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menghalangi kalian datang kepada Tuhan, lepaskan. Apapun itu, kejelekan kalian. Where is your giants? Masalahnya di mana? Kalian datang menghadapi yang namanya Goliath. Ya, kemarin waktu itu saya minggu lalu, ada yang dengerin lagi khotbahnya? Nanti pulang dengerin lagi ya khotbahnya ya. Yang minggu lalu, yang minggu lalu, semua. I believe it will bless you. Giants itu ada yang Raphaim, Nephaim ya. Nephilim and Raphaim ya. Di dalam giants itu ada Rapha. Ada kesembuhan. Saya mau bilang katakan bahwa waktu kalian menghadapi masalah, it's like a giant ya. Seperti kayaknya raksasa, tapi it will bring healing to your life. Saya waktu ngelihat beberapa tahun yang lalu, wah nangis mulu kerjaannya. Dan sebel banget saya mesti tetap khotbah setiap hari Minggu. Enggak setiap hari Minggu, sorry, sebulan sekali. It was really hard. Karena I cannot preach something yang gak ada, yang gak kita alamin. Kalau kalian dalam keadaan, kalau dalam keadaan kayaknya, Tuhan I don't believe you. Mau ngapain sharing sama orang? Tapi justru pada saat aku persiapin notes, He will speak to me. And He will speak to you. He will speak to you. Jangan pernah pikir kita layak ini. Kita sih sebenarnya ini hak gua. Siapa yang pernah dalam kehidupan kita, kan kadang-kadang kita karena sakit hatinya karena ini kan hak gua. Gua deserve this. Gitu loh. Tapi kan itu kan Tuhan tuh ya datang ke dunia. Dia lepaskan yang menjadi hak dia. Dia lepaskan semuanya loh. Untuk siapa? Untuk kita masing-masing loh. Untuk Cipingling loh. Ya kan? Dia tuh, he is a royalty. He is the king of kings. Dia tuh raja segala raja, my God. What for dia turun buat kita semua. Dia melepaskan semua. Kalau kita cuma melepaskan sedikit demi sedikit, kalian merasa kalian punya hak dirampas gitu. It's only small compared to Jesus. Tuhan bilang, I will give you more. I have more. Amin. We have a deal, okay? After this, kita akan menerima perjamuan kudus. Bisa diambil semuanya, persiapkan perjamuan kudus. We have a deal like this ya. Maksudnya gini, waktu nanti kita menyembah Tuhan. Tuhan itu mau menjamah kalian semua. Dia mau benar-benar nomor 1 yang di heal itu is inside. Abis inside, baru outside. Oke? That's pattern. Dia selalu mau menjamah hati kita dulu. Kalau yang lain-lain itu masalah kecil bro sis. Kecil. It's already given even, it's already prepared. Tapi masalahnya nih, inside nih. Ayo apa sih yang menjadi your giants?
Apa sih? The giant is inside of us loh kadang. Most of the time. Selama ini banyak kan gitu. Kita banyak simpen terus. Mungkin kita punya pride, kesombongan kita. Ketakutan kita. Most of the time yang Tuhan paling sulit adalah self-righteous. Kita merasa kita bisa gitu. So that's nanti aku punya deal. Nanti waktu kita menyembah Tuhan, nyanyi dan sebagainya. Just open your hearts. Kalian tahu tadi waktu dibilang rise, pick up your bed and walk. Ini terus di belakangnya ada pick up your bed and then walk only. Rise-nya nggak ada rise-nya. Kalau kalian baca lagi nanti. Ya ini cuma my personal revelation for me. Rise itu apa sih? Saya baca-baca biasa lah. Kan saya kan bukan scholar ya. Saya nggak ngerti juga. Bingung apa sih tambah bingung. Udah nggak usah di-sharing. Ya kan? Rise. Kalian tahu untuk rise before. Oke. Coba ada yang bisa bantuin saya mau rise. Bangun. Dari duduk bangun. Nggak ada yang mau. Yud. Fat. Paling gampang. Rise. Duduk lagi. Mau bangun pelan-pelan. Habis itu bangun. Kalau kita mau bangun itu kan selalu kita ada posture like this ya. To see greater things, you need to have a posture dari duduk. Mau bangun tuh gak ada yang gitu, gak ada. There has to be a posture like this. Ngerti ya? There is a bowing before you see the Lord. There is a humbling your heart before you see what God has for you. You need to humble yourself. Kalau ada masalah itu datang ke Tuhan, coba bilang Tuhan, saya gak sanggup, saya gak bisa. I just believe. You just need to come to Him, bow and just worship. Kenapa lagunya today is, and here I bow to worship you, here I bow and worship you. Why? Why? Because you need to bow all of yourself things. Kita harus menundukkan. Kita ini selalu setiap hari masalahnya tuh bukan orang lain. You are tempted by your own desires. I'm tempted dicobai oleh kemauan saya sendiri. Maunya ini, maunya itu. Saya orangnya paling gak pernah, orangnya gak mau. Saya mau orangnya simple, low maintenance. Saya orangnya baik banget, gak pernah mau ini, gak mau itu. Itu saya ngomong sering banget begitu sama suami saya. Kasian dia dibohongin terus sama saya. Karena setelah saya pergi, kok banyak banget yang saya mauin ya. Tuhan ini, itu. And I say, oh my God, ashamed. Malu, tau gak sih? Kita bilang, gue tuh orang paling simple. Lu kasih gue kresek aja pakai buat tas gue jalan. Gue bilang gitu sama dia, tapi dikasih dompet, dikasih tas yang bagus, gak nyesel kan? Gak mau, gak apa-apa kan? Lu terima kan? Iya. Gak perlu diamond, gak perlu. Dikasih mau gak? Mau lah. Lu bilang lu gak mau, bohong. Iya gak sih? Kita selalu melihat diri kita tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Pasti. Itu gak usah tunjuk tangan. Tapi God is good, amin. You wanna worship Jesus? Yes. Kita ambil dulu Holy Communion, bangkit berdiri yuk. Tuh kan bener kan? Waktu kalian bangkit berdiri duduk, dari duduk begini kan pasti kan? Gak mungkin ada yang tutup dong gitu. Gak ada. Ya it's only my revelation. Kalau sampai ada orang lagi nanti preaching kayak gitu itu berarti dari gue. Ya it's only my revelation. I mean from God of course Lord. Thank you Jesus. Kita ambil Tuhan Yesus, terima kasih. Oh siap-siap untuk menerima semua berkat yang Tuhan berikan. Yang sudah dipersiapkan. Siap-siap saudara-saudara untuk menerima lebih banyak lagi berkat. Jangan bingung dan jangan tidak percaya. Karena dia Allah yang selalu memultiplikasi. Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Kami diingatkan Tuhan bahwa tubuh-Mu Tuhan dipecah-pecahkan buat kami semua. Buat kami semua Tuhan tidak terkecuali. Bahkan orang yang tidak percaya pun saat ini pun Tuhan Kau sudah pecah-pecahkan tubuh-Mu buat mereka. That's why so many people in this world. Begitu banyak orang-orang di dunia ini mengalami mujizat tanpa tahu siapa yang memberikan. Because you're good Lord. Thank you Lord Jesus. Ini adalah
Tubuh-Mu Tuhan yang memberikan kesehatan buat kami. Sehingga kami tidak lagi mengalami sakit penyakit, tidak mengalami depresi. Jiwa kami Tuhan baik-baik saja. Jiwa kami semuanya dalam keadaan baik-baik, diberkati. Oh Tuhan, kalau ada yang masalah Tuhan saat ini, jiwanya mungkin terganggu, mengalami depresi, in the name of Jesus. Oh, by your stripes they are healed, we are healed in the name of Jesus. Kami disembuhkan Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu kami pulih. Kami menerima in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita angkat darah Kristus. Darah perjanjian baru yang kekal. Yang sudah diberikan, dicurahkan buat kami semua untuk dosa-dosa kami. Sehingga kami ya Bapak tidak lagi jalan tertunduk. Tapi kami bisa lihat ke atas Tuhan. Karena kami sudah diampuni. Kami sudah diberkati Tuhan, dibenarkan di hadapan-Mu. Oh kami ditebus. Selama-lamanya kami menjadi milik-Mu. Selama-lamanya Tuhan tidak ada satupun yang bisa mengambil kami dari kasih-Mu Tuhan. Yang tidak bisa Tuhan membiarkan kami terlepas daripada-Mu. Thank you Jesus, darah-Mu Tuhan abadi. Tidak pernah gagal. In Jesus name. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya bukan mengatakan saat ini, saya bukan memberikan satu berita mengenai agama. Tapi saya ingin memberitakan satu kabar baik. Bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kalian. Saya mau tantang kalau kalian mau menerima Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Saya undang Engkau Tuhan hidup dalam hidupku. Kau masuk Tuhan dalam hatiku dan menjadi raja. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat menjadi anak-Mu. Hari ini aku dibenarkan dan lahir baru in Jesus name. Kalau kalian pertama kali berdoa seperti itu, saya mau undang untuk bisa datang ke gereja. Kalian tetap dengarkan firman Tuhan. Firman yang selalu tertuju kepada Kristus. Jangan yang tertuju kepada orang ataupun tertuju kepada hal-hal yang tidak penting. Tapi biarlah setiap hari kalian dibasuh oleh firman yang mengingatkan ke kalian mengenai identitas kalian. Mengenai identitas kalian sebagai anak-anak yang dikasihi. Kalian adalah milik Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih. Bapak untuk berdoa sehari-hari ini Tuhan. Kalau ada yang saat ini ingin memberikan persembahan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang memberikan. Engkau berkati Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah mempersiapkan financial blessing. Berkat-berkat keuangan tercurah saat ini untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan orang-orang yang saat ini belum bisa memberikan pun in the name of Jesus. You surpass that. Engkau melewati itu. Dan Kau tetap berkati Tuhan. In Jesus name. Kami mengucap syukur. Tangan yang memberi semua berkat-berkat keuangan yang diberikan. Engkau multiplikasikan. Dan Kau berkati lagi bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang akan memberikan kami berkat. Dan Engkau melebarkan. Memperluas Tuhan. Oh setiap batasan-batasan kami. Engkau memperluas gereja kami, Engkau memperluas apapun yang kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan, perluas Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau akan stretch your people dan menerima lebih banyak lagi. Thank you Jesus. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya.
Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita terima berkat daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Oh, wajah-Mu Tuhan selalu Tuhan menghadap kepada kami dan memberkati kami. Karena Engkau ya Bapa selalu mau melihat kami face to face. Melihat kami Tuhan setiap saat di dalam keintiman-Mu kepada kami. Bapa berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap daripada umat-Mu di tempat ini berkati dengan melimpah. Oh Tuhan berkati dengan kesehatan. Berkati dengan financial blessings, keuangan mereka selalu berlimpah. In Jesus name. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana caranya semua itu terjadi. Let them just don't know. Biarkan mereka tidak tahu Tuhan. Terima kasih berkati mereka untuk pernikahan mereka. Keluarga mereka Tuhan. Anak-anak mereka. Apapun yang mereka lakukan. Mengalami keberhasilan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Mengalami pembuahan. In the name of Jesus. Sampai nanti Maranatha. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.